Ya, dan pemirsa, ini kami mendapatkan informasi bahwa pihak JNE sudah berada di lokasi meninjau. Tadi Bapak meninjau, Pak, itu bagaimana, Pak? Apakah memang itu beras dari milik Bulog atau bagaimana? Mungkin bisa dikonfirmasi lagi. Itu kan sudah kita sampaikan tadi, itu adalah beras milik JNE, ya. Bukan beras milik Bulog, sudah kita ganti semua, Pak. Artinya ini adalah beras milik JNE. Sudah kita konfirmasi itu beras milik JNE dan sudah ada bukti penggantiannya. Berasnya, tapi itu kenapa bisa sampai dikatakan bahwa ini milik JNE, Pak? Oke, karena kita sudah ganti. Sudah ganti? Kita sudah ganti. Berarti itu kan beras rusak semua. Baik. Karena rusaknya dalam perjalanan itu tanggung jawab JNE. Baik. Kena hujan basah itu tanggung jawab kita kan. Kita sudah ganti, ada buktinya semua. Kita tentunya akan buktikan ke penyelidik besok. Makanya saya undang Metro TV besok hadir konferensi pers jam 2 di Jet Ski Cafe. Baik, artinya memang hanya beras, Pak. Mungkin konfirmasinya lagi, Pak, apakah hanya beras? Hanya beras, Pak, karena tugas kita hanya beras di dalam. Berarti beras itu dipesan, diambil JNE, kemudian besok sudah diganti, dan itu hanya sudah diganti 100% dan terdokumentasi dengan baik. Baik. Kemudian, Pak, kalau untuk masalah itu ditimbun di hari itu, Pak, itu kenapa, Pak? Oh, karena sudah rusak ya tentu kita timbun, Pak. Seperti saya bilang tadi, kalau sepatu saya sudah rusak, saya mau kubur di halaman rumah saya kan. Baik. Artinya memang sudah diganti, Pak, ya? Sudah diganti, jadi nggak ada yang dirugikan, itu yang pasti kita bisa pastikan. Dia penerima manfaat kan sudah menerima semua beras. Karena sudah menjadi milik kita sendiri, untuk apa kita konfirmasi ke pihak ketiga? Tadi betul sekali yang dikatakan Ibu, kita ini perusahaan jasa pengiriman. Kita kirim barang, baru dapat pembayaran kan? Untuk apa kita kubur? Tapi sebagai tanggung jawab kita perusahaan, karena barang rusak, ya tentu kita kubur, nggak mungkin kita distribusikan barang busuk kan begitu kan? Ya. Kalau untuk lokasi penguburan, kenapa di lokasi itu karena pemilik lahan mengatakan bahwa itu tidak ada izin? Itu besok kita akan tangkis semua. Apakah dia pemilik lahan atau tidak, itu masih dalam proses pengadilan, itu Bapak bisa cek. Dan kita akan kasih putusannya besok, apakah dia pemilik lahan atau bukan. Yang jelas kita mendapatkan izin dari pihak yang menguasai. Ini menggunakan lahan saya adalah secara melawan hukum. Artinya dia tidak izin dan juga tidak sewa kepada saya. Tapi dia izin dan sewanya kepada oknum. Ya, kepada oknum, izin dan sewanya kepada oknum dibantu dengan salah seorang dari masyarakat ini yang sebagai tukang tagih, yaitu dengan inisial I. Kemudian oknumnya adalah inisial juga S, ya, yang mengaku juga sebagai keponakannya pembesar di Republik ini, ya, yaitu mengaku sebagai keponakannya KSP, ya. Tapi kita tidak perlu itu. Walaupun dia hanya mengaku-ngaku, tetap prosedur hukum tetap kita jalankan. Ya, untuk itu bahwa keberadaan di sini adalah pemendam adalah saya tidak tahu sama sekali, bahkan RT pun juga tidak tahu sama sekali, dan bahwa orang yang menggali pun juga yang menggali tanah ini tiga hari juga tidak tahu sama sekali. Dan beralasan dia menggali ini adalah untuk buat spiteng ukuran 3x3. Pemirsa, ditemukan sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat pemendaman dari sembako, yang mana sembako ini diduga sebagai sembako yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat untuk bantuan COVID-19, bantuan Presiden yang akan dibagikan dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2021. Dan ini merupakan lokasi dari tempat pemendaman sembako ini. Luasnya adalah sebesar 6.000 hektar dan kita bisa saksikan 6.000 meter maksud kami luasnya, dan ini ada titik bekas penggalian di mana ini ada kerukan tanah seperti itu dengan kedalaman kira-kira 3 meter, dan ini merupakan beberapa sembako yang masih ada di lokasi dan ditutupi oleh terpal berwarna biru. Meskipun sudah ditutupi, kita bisa melihat bahwa di sini ada beberapa ceceran-ceceran dari sembako itu sendiri seperti beras. Kita bisa lihat ada bungkusnya, ada beras-beras yang sudah bercampur dengan tanah, dan dikatakan ini berasnya sudah dalam keadaan rusak sehingga ditimbun seperti ini. Dan kalau kita lihat juga garis polisi masih terpasang di lokasi ini. Kemudian memang saat ini pun pihak dari kepolisian dari Polda Metro Jaya masih melakukan penyidikan berkaitan dengan adanya temuan dari pemendaman ini. Namun kami mendapatkan informasi juga bahwa dari pemendaman ini tidak adanya laporan kepada
sang pemilik lahan. Untuk pihak dari jasa pengiriman yang diduga melakukan pemendaman ini juga sudah dilaporkan atau akan dilaporkan oleh pihak dari pemilik lahan, dan tentunya kita harapkan proses penyidikan yang dilakukan di Polda Metro Jaya saat ini akan berlangsung dengan lancar sehingga kasus ini dapat terungkap dengan terang.